Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semangat Pak ya? Semangat. Tugas LMS-nya sudah? Alhamdulillah sudah Bu, berjalan lancar meskipun ada kendala kemarin. Kendalanya gimana pun kita ketemu kendala, hambatan, bagaimana caranya kita mengupayakan supaya tetap centang hijau Iya, ya Pak? iya Bu. Baik Pak Budi, hari ini kita melaksanakan pendampingan individu yang pertama. Ya. Kedepannya nanti kita akan melaksanakan pendampingan hingga 6 kali. Nah, untuk yang pertama kali ini setelah kita ketemu di Lokak 0 ya Pak ya. Ya. Sekarang kita bertemu lagi di proses pendampingan. Di sini nanti kita akan mengulas modul 1.1, modul 1.2 yang sudah Pak Budi dapatkan selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak 1 bulan ini. Nah, nanti silakan diceritakan prosesnya selama membuat aksi nyata dan prosesnya bagaimana, melibatkan siapa saja, kemudian respon Bapak Ibu guru di sini itu seperti apa? Bisa diceritakan pengalaman Pak Budi? Iya Bu. Pengalaman saya waktu 1 bulan ini mengikuti CGP ini sangat baik ya Bu ya, karena banyak dukungan dari kepala sekolah sama rekan-rekan guru, karena ya baru apa ya, istilahnya saya sendiri yang ada di sini menjadi CGP, jadi ya harus semangat lah. Kemudian untuk LMS, pembelajaran di LMS kemarin itu berjalan dengan baik. Saya istilahnya apa ya Bu ya, mempelajari setiap modul demi modul untuk meningkatkan kemampuan saya dalam apa ya, dalam menelaah poin-poin penting yang ada di modul tersebut untuk diterapkan di sekolah saya. Kemudian pada waktu 1 bulan berjalan, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwasannya saya atau setiap guru itu harus menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki tanpa ada sebuah paksaan. Itu Bu. Alhamdulillah, berarti ini ya Pak ya, kita di sini nanti saling sharing saja. Iya. Pengalaman yang sudah Pak Budi ceritakan itu sudah ada penerapannya dari filosofi KHD gitu ya Pak ya. Kalau responnya anak-anak gimana Pak? Selama 1 bulan ini, kan Pak Budi sudah mendapatkan pembelajaran dari modul-modul PGP. Nah, anak-anak itu responnya gimana? Ya, anak-anak responnya itu sangat baik ya Bu. Karena saya juga mengajarnya kan nggak istilahnya beda-beda kelas gitu, ada yang kelas pagi, ada yang siang. Nah, kelas siang ini yang sangat rawan. Yang rawan dalam artian banyak anak-anak yang sudah semangatnya capek, sudah sudah kendor. Kemudian saya terapkan pembelajaran yang menyenangkan, intinya anak-anak saya ajak untuk ya bermain tapi juga belajar. Jadi lebih mengena, Ya, anak-anak menikmati gitu ya Pak? Iya. Kemudian ya dari segi itu tadi, Ki Hajar Dewantoro itu kan menyebutkan bahwa membimbing anak atau menuntun anak sesuai dengan kodratnya, dalam artian ya saya lihat anak-anak juga butuh sebuah permainan gitu. Ya, hebat sekali Pak Budi. Aksi nyata gimana Pak, sudah dikerjakan untuk modul 1.1? Untuk aksi nyata kemarin di modul 1.1 sudah saya kerjakan. Sudah membuat. Saya itu melibatkan siswa. Karena apa ya, fokus utamanya kan di modul 1 itu kan tentang pembelajaran pada anak ya Bu ya. Yeah. Saya fokusnya itu pada pembelajaran pada anak, mengubahlah pola pembelajaran pada anak supaya anak-anak itu pembelajaran menyenangkan. Kalau modul 1.2 sudah apa belum itu Pak? Modul 1.2 itu sudah Bu. Alhamdulillah. Ya, Sudah alhamdulillah. Semua berarti. Ya.
tentang nilai dan peran guru penggerak. Iya. Ya. Nah, ini Pak Budi yang di 1.2 juga melibatkan anak-anak apa enggak ini? Kalau modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, saya tetap melibatkan anak juga, Bu. Kemudian melibatkan Bapak Ibu guru. Ya, melibatkan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru tadi yang saya tangkap dari Pak Budi ini alhamdulillah dukungan penuh ya. Ya, istilahnya mereka itu welcome gitu ya, dengan kegiatan-kegiatannya Pak Budi. Ya. Kalau untuk ekspresi anak-anak itu gimana? Apa yang mereka kan terlihat perbedaannya. Apa yang mereka rasakan sebelum Pak Budi memperoleh pendidikan di guru penggerak dan selama 1 bulan ini? Ya. Perasaan anak-anak ya apa ya, berbeda lah, Bu. Dalam artian saya sebelum mengikuti CGP ya saya kan belum paham sama sekali. Dulunya itu fokus utamanya ibaratnya materi itu anak-anak harus paham, tuntas gitu ya. Targetnya itu adalah materi. Kemudian saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan guru penggerak. Itu ya kita istilahnya kita bebaskan lah anak-anak untuk belajar dalam artian dengan gaya apa, dengan kemampuan yang bagaimana, itu saya terapkan tanpa ada paksaan. Sesuai berarti kodrat alam dan kodrat zaman itu, kodrat alam yang ada di filosofi KHD ya, itu ya Pak ya. Bu. Terima kasih Pak Budi, hebat sekali. Memang di mana tugas CGP itu tidak mudah. Pak Budi bisa menerapkan hal-hal seperti itu tentunya tidak instan, tidak hanya 1-2 hari, tetapi selama beberapa hari ini Pak Budi dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajarannya, terutama di dalam kelas dan untuk rekan-rekan sejawat Pak Budi. Jangan lupa Pak, nanti teman-teman itu juga diajak untuk daftar guru penggerak. Ya selalu Bu, selalu saya motivasi untuk daftar karena ya belum ada, ibaratnya kan kesempatan belum apa ya, belum tentu datang 2 kali lah. Iya betul. Jadi nanti biar Pak Budi itu semangat kerjanya itu tidak sendiri. Ya. Tapi kalau dari teman-teman lain ada yang jadi guru penggerak kan enak itu, bergeraknya itu cepat. Bergerak bersama, berkolaborasi ya Bu. Iya. Nah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Pak Budi, rencana kedepannya ini Pak Budi pengennya seperti apa? Kalau rencana kedepannya ya alhamdulillah di sini juga ada lulusan guru penggerak. Saya mungkin ingin berkolaborasi bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu mengena di sekolah saya gitu Bu. Istilahnya ya istilah mungkin berkolaborasi dalam artian membuat sebuah gebrakan kegiatan apa gitu, supaya istilahnya kolaborasinya itu tidak putus sama guru penggerak. Lanjutkan Pak, kalau untuk melanjutkan ini kan tentunya butuh perjuangan nih. Nah tindak lanjutnya Pak Budi nanti seperti apa? Kalau tindak lanjutnya ya juga saya minta istilahnya apa ya, masukan dari kepala sekolah tindak lanjutnya, kemudian apa ya, istilahnya nggak semena-mena untuk mengadakan kegiatan tersebut, tapi juga meminta izin baik buruknya kegiatan tersebut untuk kemajuan sekolah ini juga gitu. Semoga nanti tindak lanjut yang direncanakan Pak Budi bisa tercapai ya Pak ya. Amin. Nah setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini bersama fasilitator, harapan dan kekhawatiran Pak Budi itu apa? Kalau harapan saya itu tetap ada pendampingan Bu, pendampingan dari fasil juga PP itu kan tetap dalam artian mungkin dari guru penggerak mungkin ada kesulitan atau bagaimana, itu kan perlu pendampingan. Kemudian kekhawatiran saya pada waktu selesai kenapa itu Pak? Guru penggerak itu ya seperti yang diucapkan sama Bu Wiwi kemarin waktu di Jimit ya. Kemarin ya kan kebanyakan kasusnya itu kan menggerakkan apa kemarin
menggerakkan guru itu kan ya ada yang mau ada yang nggak mau gitu ya, mungkin ya kekhawatiran saya di situ. Kalau kekhawatiran Pak Budi berarti itu ya yang diresahkan itu khawatir tidak bisa menggerakkan teman. Itu. Oh intinya gitu ya. Nah kalau selagi ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Budi dan sudah usaha juga, kemungkinan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ya mudah-mudahan nanti banyak teman yang bergerak, tergerak juga. Yang utama ini Pak, kalau Pak Budi ingin menggerakkan, harus tergerak dulu dari dalam diri. Kalau dari dalam diri sudah, istilahnya kan kita mau mengajak, otomatis kita itu harus sudah yang terjun dulu. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kalau sudah tergerak, Pak Budi bergerak, insya Allah nanti kekhawatiran yang dikhawatirkan Pak Budi itu semoga bisa teratasi, bisa menggerakkan teman-teman gitu ya. Yang penting semangat terus Pak. Iya Bu, semangat. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Budi dapatkan kemarin, perubahan-perubahan itu di kelas, terutama di kelas ya, yang diceritakan Pak Budi tadi, saya lihat sudah ada perubahan ke anak-anak. Iya, ke anak-anak. Mereka lebih bahagia, lebih senang mengikuti pembelajaran ya. Terutama Pak Budi tadi membedakan lah antara jam pagi sama jam siang. Terlalu jomplang ya gitu. Hasilnya gimana itu Pak? Hasilnya baik Bu. Ya karena apa? Ya habis istirahat kedua kemudian habis sholat itu otomatis kan anak-anak Pak bilangnya ngantuk Pak capek, banyak tugas. Ya, kemudian saya sisipi dengan sebuah permainan mungkin ice breaking atau bagaimana, kemudian yang permainan-permainan tersebut istilah saya masukkan tentang pembelajaran lah sedikit-sedikit sampai anak-anak lupa bahwa tadi itu permainannya itu adalah pembelajaran saya. Luar biasa ya. Memang sebenarnya tidak mudah Pak membuat anak-anak bisa belajar sampai waktunya tidak terasa, itu tidak mudah. Jadi luar biasa usaha Pak Budi sudah bisa menerapkan pembelajaran yang diperoleh selama PGP ini ya Pak ya. Dari modul filosofi pendidikan nasional KHD ini Pak, yang mendorong Pak Budi untuk melakukan perubahan itu apa? Kan di kelas tadi sudah diterapkan. Nah, yang mendorong itu apa Pak? Yang mendorong itu karena kemauan saya Bu, kemauan saya dalam artian pembelajaran yang istilahnya dulu yang sudah saya pelajari, yang sudah pernah saya alami, lambat laun itu kan ya fokusnya itu anak-anak apa ya, kayak dunia bermainnya kok dunia anak-anak itu nggak ada Bu. Kurang. Berarti dari pengalaman Pak Iya, Budi dulu. dari pengalaman saya, kemudian saya ingin istilahnya ya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, wah ini tepat ini untuk saya terapkan kembali pembelajaran yang dulu istilahnya anak-anak istilahnya bermain, kemudian pembelajarannya itu juga tidak sampai putus. Ya bagaimana saya menyikapi pembelajaran tersebut. Terus anak-anak responnya itu jadi semangat ya Pak ya? Jadi semangat. Alhamdulillah. Lalu yang ingin saya tanyakan ini Pak, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki nih ke depannya? Hal yang baik itu mungkin karena saya baru menggerakkan ke murid, ya kan baru menggerakkan ke murid, yang terbaik, yang sudah baik itu adalah proses pembelajaran yang saya lakukan dari awal sampai akhir itu anak-anak senang mengikuti pembelajaran. Kemudian yang apa tadi Bu? Yang perlu diperbaiki ya, kedepannya. yang perlu diperbaiki mungkin istilah kolaborasi Bu, kolaborasi dari saya sama Bapak Ibu guru atau rekan sejawat untuk menggerakkan menggerakkan atau melakukan perubahan dalam pembelajarannya. Berarti Pak Budi ini inginnya memperbaiki
untuk lebih luas gitu Ya, ya, lebih mengajak luas. kolaborasi Ya. rekan-rekan yang Ya. lain juga supaya melakukan pembelajaran yang Ya, menyenangkan gitu. pembelajaran ya menyenangkan. Pak Budi, perubahan konkret yang telah dilakukan di dalam kelas itu apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi 2 mingguan itu, Pak? Untuk pembelajaran itu sudah saya tuangkan dari segi perasaan, kemudian pembelajaran saya yang saya lakukan selama mengikuti guru penggerak. Kemarin itu membuat model apa? 4T ya. 4P. 4P iya 4P. 4P itu mulai dari perasaan itu Ya, ya? perasaan, kemudian apa kemarin? Perasaan, kalau nggak salah perasaan, pembelajaran. Itu bukan yang topi-topi itu bukannya? Enggak 4P. Kalau aksi nyatanya Pak, sudah disematkan di linknya juga, di link apa ini jurnal 2 mingguan? Ya sudah Bu, kalau aksi nyata kemarin sempat namanya setiap modul, pembukaan awal modul itu pasti bingung. Ya, karena Ini- awal. Ya, karena awal mengulangi awal ini bagaimana sempat saya masukkan tapi tidak saya cantumkan link itu. Terus sudah? Sekarang sudah diedit ya? Sudah saya. Ya. sudah Karena saya- nanti untuk modul Pak, itu yang bisa upload aksi nyata hanya di 1.4. Jadi untuk aksi nyata 1.1, 1.2 dan 1.3 itu linknya Pak Budi sematkan di jurnal 2 mingguan, juga di portofolio digitalnya. Nanti akan saya singgung untuk portofolio digital. Nah, jadi sekali upload itu di jurnal 2 mingguan 2 tugas Pak Ya, ya. 2 tugas. Setiap selesai modul Ya. 1.1 berarti jurnal 2 mingguan 1 sama Sama aksi nyata 1. Untuk aksi nyata yang 1.2 juga apa sudah diupload Pak? Sudah Bu. Jadi satu dengan jurnal 2 mingguan. 2 mingguan. Betul. Untuk portofolio digital ini Pak ya, media yang digunakan Pak Budi kemarin pakai apa itu? Pakai Google Sheet Bu. Google saya. Iya, Pak. Pakai akun? Nah, pakai akun kemarin itu sudah membuat, sempat sih bingung dalam artian karena baru pertama Iya. kali membuat Google Sheet itu kan ya belajar cari di YouTube atau tugas-tugas dari yang lain itu saya membuat, kemudian kesulitan dalam artian membuatnya, kemudian sempat nanti aja lah. Kemudian saya melihat di YouTube, kok ini mudah, caranya mudah, gampang. Sampai malam membuatnya Bu. Kemudian saya lupa akunnya itu bukan akun saya. Oh iya, terus Gitu. itu gimana Pak? Nah, Sudah diganti? saya kesulitannya itu Bu, mengganti akun yang buat saya. Nggak bisa itu Nggak Pak, bisa, nggak berarti bisa. otomatis buat lagi. Buat ulang. Dan kalau ya gimana, itu memang nanti harus buat ulang karena di akhir nanti selesai modul itu akan ada tagihan dari BPGP. Semua CGP itu wajib menyertakan link portofolio digital. Nah, salah satu syaratnya yaitu menggunakan akun belajar ID aja Pak. Kalau kan ada kan ya Pak ya? Ya, sempat membuat di akun belajar ID, tapi saya buka lagi Google Sheet-nya itu nggak bisa istilahnya dirubah, dilanjutkan nggak bisa. Masa sih Pak? Iya. Coba nanti saya Ya, lihat ya. Itu nanti kan kemarin saya sudah share Iya. yang link untuk panduan. Iya, iya. Nah, jadi ada kriteria untuk portofolio digitalnya guru penggerak yang menggunakan Google Site itu, kriterianya sesuai yang saya share itu. Kan banyak memang bermacam-macam Iya, kan iya. kalau cari di YouTube itu, cuman kalau bisa panduannya cari yang portofolio digital guru penggerak. Tuh. Jadi memang beda untuk guru penggerak sama mungkin apa ini tutor portofolio digital yang lain itu ya Pak ya. Iya. Nanti rencananya, tapi Pak Budi ini posisi sudah membuat ya, cuman Sudah. akun Ya. bukan akunnya Pak Budi Bukan gitu ya. akun saya, kemudian pada waktu upload mau memindahkan tugas, Ya. kemarin kesulitan itu yang masuk langsung upload berkas di file laptop itu nggak ada, tiba-tiba nggak ada, tapi keluar dari Google Site itu ada. Oh, itu memang harus diupload dulu di link. Kalau portofolio digital itu mau ngupload video apa
ditaruh di drive dulu, videonya ditaruh drive, jadi nanti menambahkannya lewat drive. Nanti tayangnya itu sudah berupa video, tapi kita yang disematkannya itu link drive-nya. Gitu. Jadi apa yang mau diupload di site itu diupload dulu semuanya di Google Drive, baik foto, video ataupun file. Nanti itu komponen yang akan dituangkan di dalam portofolio digital rencananya Pak Budi apa? Yang kemarin sudah dibuat apa? Kemarin Bom-bomnya itu profil, artefak aksi nyata, ya, kemudian sertifikasi atau apa gitu, sesuai dengan panduan di YouTube. iya sesuai itu aja, jadi Ya. nanti ada rumah-rumahnya gitu ya. Ya. Nanti kalau bisa itu Pak, modul disendirikan, modul 1 sendiri, modul 2 sendiri, modul 3 sendiri, dan modul 1 nanti diberi anaknya lagi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nanti di dalam 1.1 itu bisa diupload semua kegiatan yang berkaitan dengan modul pembelajaran di modul, baik foto ataupun video. Jadi portofolio digital Pak Budi nanti yang dibuat itu khusus untuk pendidikan guru penggerak, jangan di-upload untuk kegiatan yang di luar kegiatan guru penggerak ya Pak ya. Nah ini kita di sesi kompetensi yang terakhir ini Pak. Kalau dari diri Pak Budi sendiri, menurut Pak Budi kompetensi yang sudah baik itu apa Pak? Kompetensi dari Pak Budi terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kompetensi yang ada pada saya, menurut saya itu Yang sudah baik. Nilai menggerakkan siswa. Ya. Itu berarti masuk ke nilai. Ya, nilai. iya, ke nilai. Nah, maksudnya nilai itu kan ada beberapa. Nah, Ya, ada 5, 6. kalau untuk ini Pak, yang perlu diperbaiki nih dari diri Pak Budi. Kalau yang perlu diperbaiki itu apa ya? Yang perlu diperbaiki itu ya nggak ada sih menurut saya. Tapi ya mungkin karena semangat yang kurang gitu loh. Semangat yang kurang kadang kan ya ada istilahnya kalau kegagalan ibaratnya gagal itu kan otomatis kan ada dari Putus tingkat asa gitu ya. keputusasaan gitu Bu. Ya mungkin itu yang perlu saya istilahnya saya tingkatkan. Nah, dengan adanya putus asa itu memang manusiawi sih Pak. Tapi rencananya Pak Budi untuk supaya putus asa itu bisa ditepiskan dan hilang dari dalam diri Pak Budi ini rencananya gimana? Kalau putus asa supaya hilang itu ya mungkin saya tetap istilahnya mencari cara supaya meningkatkan semangat saya lagi dalam menggerakkan istilahnya mungkin dari menggerakkan murid atau menggerakkan istilah berkolaborasi dengan guru. Mungkin dengan cara itu saya bisa meningkatkan motivasi diri saya. Berarti dengan berkolaborasi ya Pak ya, berkolaborasi. supaya semangatnya itu Ya. tumbuh lagi. Ya. Nah, ya di bagian akhir nih Pak Budi, saya ingin Pak Budi merefleksikan diri. Nah, pembelajaran atau ide baru apa yang Pak Budi dapatkan setelah sesi pendampingan kita ini? Iya, yang perlu saya garis bawahi yaitu tadi motivasi dari beberapa pihak, mungkin dari kepala sekolah, kemudian dari Bapak Ibu guru, rekan sejawat, kemudian Bapak Fasil, kemudian Bu PP itu sangat membantu saya dalam artian untuk meningkatkan semangat saya lagi untuk menggerakkan siswa atau menggerakkan warga sekolah di sekolah saya ini untuk tujuan utamanya adalah
pendidikan di Indonesia agar lebih maju. Nah, tujuannya Pak Budi kan ingin memajukan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Nah, untuk mencapai hal itu, Pak Budi ada ide nggak? Kalau ide baru mungkin yang muncul setelah kegiatan kita kali ini? Ide baru itu kadang itu ide itu apa ya, sulit keluar pada waktu belum menemukan gambaran ya Bu ya. Kalau saya ide saya itu keluar itu pada waktu ada sebuah kegiatan. Langsung terjun. Istilahnya kayak kemarin ya Bu, mohon maaf. Yeah. Kemarin pada Ramadan itu sempat saya kan ketua dari kegiatan tersebut. Setiap tahun kegiatan pada Ramadan itu di sekolah. Dan yang saya lihat itu anak-anak jenuh dalam artian setiap kegiatan ya pasti ya materi dari Bapak Ibu guru, kemudian anak juga ya mungkin ya namanya anak-anak mungkin kelesetan dan lain sebagainya. Kemudian saya beranikan untuk ya memberi sebuah masukan bagaimana untuk kegiatan pondok Ramadan kita laksanakan di luar dengan kerjasama berkolaborasi dengan pihak pondok. Kemarin di Kowang itu ada 3 pondok itu saya ajak kolaborasi, saya rangkul semuanya, ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin ide-ide seperti itu Bu. Jadi idenya muncul itu ketika sudah mendekati hari. Iya itu nggak bisa saya istilahnya nggak bisa. Wah ini harus ini nggak bisa bagi saya lebih. Memang ada beberapa orang seperti itu ya Pak ya. Iya. Ketika sudah terhimpit. Iya. Itu ide-ide cemerlang baru. Iya baru keluar. Baik. Bagi saya dulu. Iya ya. Kalau yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan individu yang pertama ini Pak, untuk yang berikutnya yang Pak Budi harapkan seperti apa? Jika ada yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik itu apa? Yang dari kegiatan kita ini mungkin itu Bu, pendampingan Ibu PP dalam kelanjutannya saya dalam menggerakkan siswa dan Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi itu mungkin perlu istilah pendampingan dari panjenengan. Baik. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Habis ini kita lanjut akan mengulas beberapa pertanyaan dari jurnal pemantauan yang nanti akan saya tanyakan ke Pak Budi. Terima kasih Pak Budi, semoga harapan-harapan Pak Budi semuanya nanti ke depannya bisa kita wujudkan. Kita bisa berkolaborasi untuk lebih baik lagi. Semua ada perubahan untuk muridnya terutama. Dan jangan lupa Pak untuk diimbaskan juga ke rekan-rekan sejawat. Ya baik Bu, tetap saya imbaskan ke rekan-rekan sejawat. Baik Pak Budi, saya akhiri sesi pendampingan PI1 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak.